Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang asal-usul nenek moyang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aldo Dwi Pratama dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Hayu Bisil Mikafah dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Nasla Aurelia Zulfa dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Maulidi dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Askarif Tatul Ais dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizikati Fauzi dari absen 19. 1. Masa praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Praaksara dapat diartikan sebagai zaman saat manusia belum mengenal tulisan atau zaman sebelum ada tulisan. Zaman praaksara dimulai sejak adanya kehidupan manusia hingga saat manusia mengenal tulisan. Manusia yang hidup pada zaman praaksara adalah manusia purba. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Manusia purba di Indonesia. 1. Meganthropus palejavanius ditemukan pada tahun 1941 di daerah Sangiran. Meganthropus palejavanius ini mempunyai bentuk yang paling primitif, seperti bertubuh kekar dan berahang besar. Gerahamnya menunjukkan ciri manusia namun mendekati ciri kera. Manusia ini berukuran serba besar sehingga diberi nama Meganthropus palejavanius. Artinya manusia besar dari Jawa. Manusia praaksara ini diperkirakan hidup sekitar 2 sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus merupakan jenis manusia purba pertama yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus erectus ditemukan pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo, tak jauh dari Ngawi, Madiun. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Menurut para ahli, jenis manusia ini memiliki kemampuan berpikir yang masih rendah karena volume otaknya 900 cc. Sedangkan volume otak manusia modern lebih dari 1000 cc. Diperkirakan jenis manusia ini hidup antara 1.600.000 tahun yang lalu atau pada zaman batu. Pithecanthropus mojokertensis. Daerah Mojokerto juga ditemukan fosil manusia purba jenis Pithecanthropus. Fosil manusia purba ditemukan pada tahun 1936. Penemuan pertamanya berupa fosil tengkorak manusia purba anak-anak yang diperkirakan berusia 6 tahun. Ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus mojokertensis yaitu memiliki tulang tengkorak lonjong dan tebal. Tingginya sekitar 165 sampai 180 cm. Tidak memiliki dagu, memiliki badan tegap, volume otak diperkirakan 750 sampai 1300 cc dan kening menonjol. 3. Pithecanthropus soloensis. Fosil Pithecanthropus soloensis ditemukan di daerah Ngadong, Blora. Alasan diberi nama ini karena ditemukan di sekitar Bengawan Solo. Memiliki tinggi sekitar 165 hingga 180 cm. Jenis manusia purba ini merupakan pemakan tumbuhan dan kerap berburu hewan untuk dijadikan santapan. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 900 sampai 200 tahun yang lalu dan diperkirakan terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Tiongkok. C. Homo. 1. Homo wajakensis. Manusia purba jenis ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschoten pada 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Fosil-fosil ini diduga milik manusia berjenis kelamin perempuan yang berusia 30 tahun. Homo solonis. Fosil-fosil Homo solonis ditemukan di Gendong, tepi Bengawan Solo, dan Saringan serta Samu Macam atau Sarkin. Fosil yang ditemukan terdiri atas 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang pinggul. Homo solonis adalah evolusi dari Pachyrippus mojokertonis yang hidup sekitar 117 tahun hingga 108.000 tahun yang lalu pada zaman Pleistocene akhir.
Homo specienis. Homo specienis atau manusia cerdas merupakan fosil manusia purba yang paling mirip dengan manusia modern yang ditemukan pada tahun 1892 oleh Rechetan di Tunggulung, Jawa Timur. Jenis Homo specienis di dunia terdapat atas subspesies yang sampai sekarang dianggap menurunkan berbagai ras manusia. Kerangka manusia Homo floresiensis ini yang mempunyai karakter atau ciri-ciri yang sangat unik. Fosil Homo floresiensis ini ditemukan pada tahun 2003 pada kedalaman 595 cm dari permukaan tanah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Profesor Peter Brown terhadap temuan rangka manusia ini menunjukkan ciri-ciri yang sangat spesifik. Temuan rangka manusia Homo floresiensis yang juga disebut LB1 atau liang buah 1 ini mempunyai ciri-ciri anatomi yang sangat unik. Tinggi badannya hanya sekitar 106 cm, berjenis kelamin perempuan, umurnya sekitar 25 tahun dan mempunyai volume otak hanya 380 cc. Bentuk tubuhnya yang mungil namun proporsional ini menjadikan dia sering disebut hobbit dari liang buah. Kelainan fisik dari rangka manusia Homo floresiensis ini masih terus menjadi polemik antara para ahli. Beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa rangka tersebut adalah jenis spesies manusia baru yang mempunyai ciri-ciri kombinasi antara Homo erectus dan manusia modern. Sementara kelompok ilmuwan lainnya mengatakan bahwa rangka tersebut adalah jenis manusia modern seperti kita yang mengalami cedera atau patologis dan mempunyai penyakit mikrokefali atau kelainan otak sehingga menghambat pertumbuhannya dan menjadi kerdil. Ras Mongoloid berasal dari Asia Tengah. Pada zaman es, ras Mongoloid tersebar di daerah Indonesia bagian barat yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dengan arus persebaran dari Mongolia menuju ke daerah-daerah di Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Singapura, selanjutnya menuju ke Indonesia bagian barat. Semua perjalanan panjang itu ditempuh melalui jalur darat sebab pada saat di bagian barat Indonesia masih bersatu dengan Asia Tenggara. Ras Australoid. Ras Australoid berpusat di Australia dan menyebar ke Indonesia bagian timur, khususnya wilayah Papua atau Irian Jaya. Persebaran ke wilayah ini pun dilakukan melalui darat sebab saat itu Papua masih bersatu dengan benua Australia. Sementara itu, daerah seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku merupakan daerah penyaringan bagi migrasi manusia dan fauna dari paparan Sunda ke paparan Sahul, maupun sebaliknya. Jadi, awalnya ras yang penghuni wilayah kepulauan Indonesia adalah ras Mongoloid dan Australoid. Migrasi pertama ras Negroid. Ciri dari ras berkulit hitam, bertubuh tinggi, dan berambut keriting. Ras ini terdapat di Afrika. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendalami daerah Papua. 2. Migrasi kedua ras Widodoid. Ciri ras Widodoid adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Keturunan ras ini mendalami kepulauan Maluku di Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Migrasi ketiga ras Melayu tua, Proto Melayu. Ciri ras ini adalah berkulit sawo matang, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Ras ini termasuk dalam ras Widodoid berasal dari daerah Yunani, Asia Tengah. Masuk ke Indonesia pada sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Migrasi pertama ras Negroid. Ciri dari ras berkulit hitam, bertubuh tinggi, dan berambut keriting. Ras ini terdapat di Afrika. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendalami daerah Papua. 2. Migrasi ketiga ras Melayu tua, Proto
ras ini menyebar melalui 2 jalur sesuai jenis kebudayaan Neolitikum yang dibawanya. A. Jalur pertama, yaitu jalur barat. Mereka menempuh jalur darat dari Yunan menuju ke Semenanjung Melayu melalui Thailand. Selanjutnya menuju ke Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan berakhir di Nusa Tenggara. Itu sebabnya di daerah tersebut banyak ditemukan peninggalan berupa kapak persegi atau beliung persegi. Keturunan Proto-Melayu yang melalui jalur ini adalah masyarakat suku Batak, suku Nias, suku Mentawai, suku Dayak, dan suku Sasak. B. Jalur kedua atau jalur timur. Melalui jalur timur dan membawa kebudayaannya berupa kapak lonjong dengan menempuh jalur laut dari Yunan, Teluk Tonkin, menyusuri pantai Asia Timur, menuju Taiwan, Filipina, kemudian ke daerah Sulawesi, Maluku, ke Irian, Papua, selanjutnya sampai ke Australia. Peninggalan kapak lonjong banyak ditemukan di Papua. Keturunan Proto-Melayu yang melalui jalur ini adalah suku Toraja, suku Papua, suku Ambon, suku Ternate, dan suku Tidore. Bangsa Melayu muda memasuki kawasan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Mereka masuk melalui jalur barat. Kebudayaan mereka lebih maju daripada bangsa Proto-Melayu. Mereka telah pandai membuat benda-benda logam atau perunggu. Kepandaian ini lalu berkembang menjadi membuat besi. Kebudayaan Melayu muda ini sering disebut kebudayaan Dongson. Nama Dongson ini disesuaikan dengan nama daerah di sekitar Teluk Tonkin atau Vietnam, yang banyak ditemukan benda-benda peninggalan dari logam daerah Dongson. Ini ditafsir sebagai tempat asal bangsa Melayu muda sebelum pergi menuju Indonesia. Hasil-hasil kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia diantaranya kapak corong atau kapak sepatu, nekara, dan bejana perunggu. Benda-benda logam ini umumnya terbuat dari tuangan atau cetakan. Keturunan bangsa Deutero Melayu ini selanjutnya berkembang menjadi suku-suku tersendiri, misalnya Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Minang. Kerr menyimpulkan hasil penelitian bahasa yang tersebar di Nusantara adalah serumpun karena berasal dari bahasa Austronesia. Perbedaan bahasa terjadi di daerah Nusantara seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Batak, Minangkabau merupakan akibat dari keadaan alam Indonesia sendiri yang dipisahkan oleh laut dan selat. Di samping dipisahkan oleh selat dan samudra, perbedaan bahasa pun disebabkan karena setiap pulau di Indonesia memiliki karakteristik alam yang berbeda-beda. Semula, bahasa bangsa Deutero Melayu ini sama, namun setelah menetap di tempat masing-masing, mereka pun mengembangkan bahasa sendiri. Kosakata yang dahulu dipakai dan masih diingat tetap digunakan. Sedangkan untuk menamai benda-benda yang baru dilihat di tempat tinggal yang baru, mereka membuat kata-kata mereka sendiri. Jadi jangan heran bila ada sejumlah kata-kata yang terkadang sama bunyinya di antara dua suku, namun memiliki arti yang berbeda. Ada pula kata yang memiliki arti yang masih berhubungan, meski tak identik. Selanjutnya, bangsa Melayu muda inilah yang berhasil mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju daripada bangsa Proto-Melayu dan Negrito yang menjadi penduduk pedalaman. Hingga sekarang, keturunan Proto-Melayu dan Negrito masih bermasyarakat secara sederhana, mengikuti pada pola moyang mereka, dan kurang bersentuhan dengan budaya luar, seperti India, Islam, dan Eropa. Adapun bangsa Deutero Melayu mampu berasimilasi dengan kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, dan Barat.